Nokia balik lagi. Ya, sebagai merek yang sempat gede dan mau mencoba comeback dalam beberapa tahun terakhir, Nokia sebenarnya bisa dibilang belum sesukses kompetitor Android lainnya. Nah, di 2021 ini, di awal-awal, Indonesia akhirnya kedatangan handphone barunya Nokia yang rilis tahun lalu sebenarnya, yaitu Nokia 5.4 yang bisa ditebak adalah sequel dari Nokia 5.3. Nah, untuk yang versi sebelumnya, saya jujur belum sempat coba, tapi kalau ngelihat dari ulasan teman-teman review orang lain, itu kayak kurang greget gimana gitu ya. Masih ada yang kurang lah dari handphonenya. Tapi apakah yang baru ini beda dan lebih bagus? Kalau dilihat dari spesifikasi yang kayak gini, kelihatan kalau Nokia 54 adalah HP entry level. Sebagian juga mungkin akan langsung ingat sama salah satu jagoan di lini yang sama dari merek sebelah yang punya spesifikasi mirip-mirip. Nah, dengan kemiripannya itu, performa yang dikasih sebenarnya bisa dikatakan mirip-mirip juga, dan Nokia 54 sebenarnya udah cukup untuk mengisi pasarnya. Buat yang pakai multitasking, cukup, main game ala kadarnya juga cukup. Layarnya masih HD Plus alias 720p, dan ini sebenarnya cukup disayangkan kalau ngelihat kompetisinya. Tapi kalau misalnya mau cuek, sebenarnya bisa-bisa aja karena secara visual, HP ini masih oke dengan warna yang cukup dan memuaskan sekali untuk kebutuhan multimedia. Jadi buat pakai nonton atau sekedar browsing segala macam harusnya masih oke. Palingan yang menurut saya agak kurang dari layarnya handphone ini adalah brightness-nya yang kurang mentereng ya, kurang gonjreng kalau dipakai dalam kondisi outdoor di matahari yang terik. Itu agak sulit gimana gitu ngeliat layar. Tapi kalau kita lihat cuaca sekarang ya, lagi agak hujan, mendung segala macam, harusnya sih nggak masalah. Balik sedikit ke soal performa, entah saya ngerasa gimana gitu ya, tapi ada kalanya handphone ini tuh kayak kurang responsif. Padahal kalau dilihat ya, UI alias user interface-nya, Nokia 54 membawa stok Android, bener-bener polos, nggak ada kustomisasi yang macem-macem. Mungkin aja ini soal optimasi, tapi ya nggak tahu juga, tapi begitulah yang saya rasain. Masih untuk soal softwarenya, Nokia kalau kita lihat di kotaknya juga menjanjikan upgrade Android selama 2 tahun, yang bisa dibilang adalah sesuatu yang sangat bagus untuk sebuah handphone entry level. Tapi karena ini kan handphone pra-installnya adalah Android 10 dan sekarang kita sedang ada di zaman era-eranya Android 11, jadi apakah 2 tahunnya dihitung dari Android 10 kemarin dan akhirnya diakhiri di Android 12 atau bisa lanjut ke 13, itu nggak ada yang tahu. Tapi balik lagi, untuk sebuah entry level ini adalah hal yang bagus banget. Untuk baterainya, kapasitas bisa dibilang sebenarnya nggak gede-gede banget, dan kalau mempertimbangkan dari segi pemakaian yang mungkin tidak terlalu intensif ya, karena handphone juga emang nggak bisa di-push terlalu jauh dari segi performa, harusnya sih ini udah cukup banget. Cukup banget dalam arti kata ya nggak tahan lama banget, tapi dibilang boros juga nggak. Terus sekarang lanjut ke kamera. Nokia 54 ini membawa kamera dengan 48 megapiksel di lensa utama yang ditemani sama 3 lainnya. Tapi menurut saya, yang menarik dan bikin Nokia 54 stand out bukan foto, tapi videonya. Handphone kelas entry, tapi nyediain opsi lock ya, alias color profile yang flat buat degrading. Ini fitur langka banget di kelas ya, tapi apakah bakal seberguna dan sebagus itu? Nanti kita bahas sama-sama. Untuk hasil fotonya dulu, apa yang dilihat di layar handphone ketika kita mungkin ngecek di galeri sama pas saya tampilin di monitor yang lebih besar atau monitor lain, itu tuh beda. Lebih bagus di monitor dan kelihatan bahwa kameranya Nokia 54 ini secara umum udah oke. Fotonya kalau mau dikategorikan tajam banget sih enggak ya, tapi cukup sekali untuk urusan detail di kondisi cahaya yang bagus seperti outdoor siang hari. Warna dan detailnya itu oke. Dynamic range kalau menurut saya hit and miss karena kadang bisa bagus, kadang juga enggak. Lalu untuk lensa ultra wide ini berfungsi baik sebenarnya, tapi ya itu dia, kadang bisa terlihat sekali ada perbedaan warna ketika kita bandingkan dengan lensa wide, padahal fotonya diambil pada waktu yang sama. Kemudian di kondisi malam hari, layaknya handphone kelas entry, emang nggak bisa pasang ekspektasi yang ketinggian. Selama nggak terlalu gelap, ini sebenarnya masih oke. Hadir night mode pun juga cukup ngebantu. Tapi catatan juga untuk night mode ya, kalau redupnya beneran yang redup ya hampir gelap, itu hasilnya akan kelihatan banget maksa
dengan noise di mana-mana. Jadi pertimbangkan dulu sebelum dipakai. Sekarang kita masuk ke videonya. Pertama saya ngomongin tentang mode locknya dulu. Hasilnya kalau mau dipakai untuk mewarnai lebih lanjut sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kalau dibilang bagus ya enggak juga, karena seperti yang bisa dilihat sekarang pada bagian shadow di sini tampak susah didapatkan detailnya, padahal yang saya ambil di kondisi siang hari. Jadi ya balik lagi, butuh pertimbangan yang matang sekali sebelum menggunakan mode lock ini. Sebelum ke kesimpulan, sekilas saja ngebahas soal desain. Seperti biasa, ini adalah satu nilai lebih dari handphone Nokia. HP ini kelihatan cakep banget dengan warna biru motif garis-garisnya. Bagian melengkung di sisi belakang juga bikin HP ini jadi kelihatan nggak kaku-kaku banget, sekaligus bikin nyaman dipegang juga. Material back covernya pakai plastik yang bukan masalah juga sebenarnya, karena balik lagi buat sebuah handphone entry level. Jadi ya nggak apa-apa, toh hasilnya tetap kelihatan bagus. Untuk tombol di sebelah kanan dia ada power, volume, dan di sisi seberangnya ada buat Google Assistant. Jack audio masih ada, jadi tenang aja bagi yang butuh. Sedangkan untuk port dia sudah menggunakan USB-C yang sayangnya hanya mendukung pengisian 10 watt. Sensor ya, bagi yang butuh, HP ini punya sensor yang bisa dibilang nggak terlalu lengkap. Karena sekalipun ada giroskopnya, tapi dia kurang kompas. Sehingga di aplikasi yang butuh kayak Google Map, user tuh jadi nggak tahu lagi menghadap ke arah mana. Tapi di luar itu semua, ada satu poin menarik juga dari Nokia 54, yaitu kehadiran tidak lain dan tidak bukan, yaitu apa? NFC ya. Jadi yang butuh untuk handphone yang di kelas entry, ya HP ini ada NFC-nya. Untuk sebuah handphone entry level, kalau menurut saya Nokia 54 akan menghadapi kompetisi yang begitu ketat dan keras dari merek lain, karena begitu banyak mereka yang berkecimpung di segmen yang sama. Tapi bukan berarti ini nggak bagus ya, karena punya kelebihannya sendiri. Kayak build quality yang tentunya nggak perlu diraguin lagi. Dia ada model lock di kamera, jarang banget untuk kelasnya. Ada NFC, serta tidak ketinggalan nama besar Nokia sendiri. Jadi sekarang tinggal kembali ke persepsi pasar dengan menafsirkan harga jualnya yang segini ya. Harganya worth it atau enggak, itu kembali kepada ya market atau konsumen yang akan membelinya. Tapi kalau ngeliat dari penjualan Nokia 53 yang harganya cukup tinggi dan tampaknya lumayan laris, ya mungkin masih ada peluang buat Nokia 54 bersaing di pasar Indonesia. Jadi gimana kalau menurut kamu? Oke atau enggak, worth it atau enggak? Tulisin pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Untuk sekarang, kayaknya segitu aja review saya buat Nokia 54. Terima kasih banyak teman-teman sampai habis. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.